Cek cek. TikTok juga. Kan Halo, aman? setelah sekian lama akhirnya kita pillow talk lagi. Iya, udah lama. Udah, kita tuh terakhir piloto kapan ya? Lupa. Udah beberapa bulan yang lalu pasti. Oh Ah, iya, oke. pada Udah saat lama ya? ini ya lama banget. Pada kali Hmm? ini mau mau bahas apa nih? Kan kan sel yang ada Kali. fotonya nih. Awal awal mulanya foto ini gimana gitu. Oke, jadi sebenarnya fotonya ini tuh awalnya tuh tentang aku nggak sengaja aja sih waktu itu tuh aku ketemu cewek gitu, cewek Di terus tiba-tiba di sebuah ruang kayak ini tuh jadi ruang itu kayak grup gitu sebenarnya kayak grup sekumpulan orang-orang aku kurang tahu ya itu tuh mereka sebenarnya teman satu komunitas kah atau gimana aku juga kurang tahu. hmm, Jadi tiba-tiba tuh mereka tuh intinya ngobrolin tentang perempuan mungkin ah, um, tentang perempuan mungkin ini arahnya bakal lumayan dalam ke apa ya ke pandangan aku aja sih pandanganku tentang perempuan yang seperti ini gitu dimana kayak jadi perempuan ini tuh di grup itu nah di grup ini nih satu grup ini pada saat itu tuh yang user-user yang ada yang online itu kebanyakan tuh laki-laki gitu loh. hmm, Nah, disitulah dia itu kayak awalnya itu berawal dari dipercandain sama mereka-mereka ini, sama laki-laki ini yang ada di situ gitu. Dipercandain lah, kayak intinya ya mungkin kalau bisa dibilang seputar pertanyaan-pertanyaan atau cemoohan ya, menurut aku sih kayak dicemooh sih. Buat aku tuh cemooh, tapi buat cewek ini tuh enggak mungkin gitu. Jadi sampai akhirnya tuh dia nyeplos kayak dia tuh bilang gitu dia ceplosin aja kalau misalnya ya gue intinya kayak ya gue kan udah apa namanya udah pernah nikah gitu loh dan bahkan dari sebelum menikah pun intinya gitu ya memang yang gue asal tuh ya badan gue ini gitu. Nah di situ tuh dia bilang intinya tuh dia ngomong kalau badan gue tuh bingung deh sama badan gue gitu sambil dia tuh kirimin foto itu tuh dia bilang kalau dia tuh bingung sama bentuk tubuhnya yang kenapa um, size-nya besar itu malah di bagian bawah jadi maksudnya di apa sih bahasa halusnya ini apa sih maaf ya kalau ini nggak tahu bahasa halusnya apa soalnya jadi kayak dia bilang tuh kayak pantatnya dia tuh yang membesar gitu loh ukuran hmm. pantatnya dia tuh sangat besar gitu jadi dia sampai harus kayak pakai celana-celana yang dipakai sama laki-laki gitu karena kalau pakai celana-celana yang punya perempuan tuh dia nggak cukup kata dia gitu sebenarnya tuh aku nggak ada masalah sih sama conversation atau pembicaraan yang seperti itu gitu cuman mungkin untuk orang-orang seperti aku tuh terbesit kayak pikiran kalau sebagai perempuan gitu ya. Hmm. Aku tahu sebagai perempuan tuh kita harus bisa menjaga tubuh kita gitu. Jadi di foto ini menurut aku itu kan benar-benar fotonya tuh kalau kita lihat tuh kan dia benar-benar memperlihatkan lekuk tubuhnya kan. Hmm. Nah, dari situ tuh
aku ngerasa kayak ternyata kebutuhan kebutuhan orang-orang, maksudnya kebutuhan manusia ya, kayak sandang, pangan, dan papan itu kan sebenarnya kebutuhan pokoknya kita gitu ya. Tapi di era-era sekarang kayaknya agak bergeser gitu. Bergeser dengan aku yang ketemu sama sosok seperti ini yang dia tuh jadi ibaratnya apa ya? Aku tidak tahu dia kuliah atau enggak ya. Jadi aku bingung sih sebutannya apa. Yang bekerja dengan cara dengan menggunakan tubuhnya intinya gitu lah. Hmm. Lebih ke arah sana aja sih. Gitu. Dan di sini kita ngomong tuh bukan di konteks yang aku tuh nggak ngomong di konteks yang aku menjelek-jelekan mereka ya, bukan sih. Tapi aku ingin mengingatkan aja sih kalau misalnya sebenarnya untuk mencari yang namanya uang, seandainya memang butuh uang ya, Hmm. itu bisa dengan cara yang lain gitu. Tidak dengan tubuh gitu. Lebih ke situ sih yang kayak yang sebenarnya aku pikirin gitu dari gambar itu gitu. Dari dia maksudnya gitu. Hmm. Kayak gitu sih. Jadi jadi menurut menurut Sel nih, apa yang bikin dia kayak gitu? Ya, aduh, nih kalau misalnya bikin kayak gitu tuh panjang banget ya. Bukan panjang sih, tapi maksudku Luas banget. um, luas banget. Iya, luas banget sih. Coba ya, sekarang kita mikir deh, sandang, pangan, sama papan. Kenapa sih sandang itu disebutkan pertama kali? Menurut kenapa? Eh, kalau menurut apa nih? Tergantung. Iya, Karena jadi menurut Mas juga apa? kebutuhan kebutuhan paling dasar manusia kan ya itu. Kalau kita lihat di piramidanya Maslow, Iya, kan udah kebutuhan paling dasar itu. Pun ya, tanpa tapi yang itu sebenarnya mm-mm, kalau kalau menurut kepercayaan yang Mas anut nih, mm-mm. selama manusia hidup di dunia, sandang, pangan, papan, kebutuhan dasar udah pasti terpenuhi, entah itu dari mana. Andai kan tidak Nah, terpenuhi nih, berarti ada tanda petik di baliknya. Contoh, misal kebutuhannya ternyata dipakai orang lain, itu kan termasuk tanda petik. Jadi kemana-mana ntar ya, kalau bahas itu. iya sih. Jadi kita itu pakaian itu sebenarnya ya secara nggak langsung pakaian itu menurut aku ya pakaian itu bisa menggambarkan kayak karakter orang itu, Hmm. sifatnya orang itu tuh bisa tergambar bahkan hanya dari visual yang sesimpel pakaian gitu loh. Oh iya iya paham paham paham. Artinya, artinya pakaian itu kan sebenarnya bisa diartikan sebagai salah satu simbol dari harga diri, Uh, ya kan? ya. Gini deh, ibaratnya ya, walaupun di luar sana banyak orang yang kayak ngomongin misalnya pakaiannya tertutup pun bisa tetap dilacak. Bentar dong, mau ke toilet. Oke oke.
Bentar ya guys ya. Salah satu narasumber kita sekarang lagi ke toilet bentar. Oke, maaf ya, kejeda. Aman. Nah, Sampai mana tadi? jadi ibaratnya nih, gitu kan. Tadi udah Oh iya, sampai, kita mau masuk ke analogi ya. iya, Ibaratnya tuh kayak, misal emas kan laki-laki nih, gitu kan. Sebagai laki-laki, ketika emas ketemu sama perempuan yang pakaiannya tuh ketat gitu ya, bahasain ketat, terus kayak ya intinya bukan pakaian yang sopan dan rapih ibaratnya gitu ya. iya, Sama pada saat Mas ngeliat perempuan yang semua badannya tuh ketutup gitu. Kira-kira nih sebagai laki-laki, kalau misalnya um, mau apa ya, catcalling gitu kali ya, misalnya kayak sekedar bersiul gitu untuk menggoda tuh, lebih mending bersiul ke yang mana? Eh, Lebih tertarik sama yang mana gitu? entah ya. Kalau 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 itu entah ya. Soalnya Mas sendiri nggak pernah kayak gitu loh. Mm-mm. Iya, mungkin Kayak mungkin kayak ya, mungkin kalau kalau Mas kan, kalau narasumber lain kalau kalau tanya soal itu. ya, ya posisikan kayak kita nih melihat diri kita sebagai orang-orang yang, maksudnya kebanyakan orang aja gitu. Itu kan pasti mereka lebih memilih untuk Ngegoda yang bersiul ke buka tadi. perempuan. Iya, yang bajunya ibaratnya kayak kurang sopan tadi gitu. Ya, terus Ya, memang sih, maksudnya kayak zaman itu semakin maju, ya kan? Zaman itu semakin maju dan berkembang, terus juga terutama di dunia fashion, ibaratnya gitu ya. ya, Di dunia fashion juga, gitu. Makanya banyak style wear pun masuk ke sini, ibaratnya gitu. Dan arus itu kan sebenarnya lumayan kenceng ya. Makanya kalau kita lihat itu udah banyak lah, maksudnya pakaian-pakaian yang kayak gitu dan dipakai di sini. Dan aku nggak bilang itu tuh nggak cocok atau nggak boleh sih, bukan. Tapi ini perihal kayak orang-orang yang menggemakan suara kalau misalnya kayak perempuan itu banyak yang dilecehkan gitu kan. Terus juga mm, menggemakan kayak suara-suara kalau laki-laki itu nggak selalu melecehkan perempuan karena pakaian gitu. Nah, aku tahu memang penyebab dari itu semua tuh gak cuma sekedar pakaian, tapi sesederhana dari pakaian pun itu, pakaian itu tuh, kalian lihat pakaian orang itu udah jadi kayak stimulus gitu loh. Itu tuh udah stimulus yang masuk ke otak kita gitu. Jadi itu kayak ibaratnya gemenya kayak itu tuh rangsangannya. mm, Itu tuh kayak pancingan awalnya gitu loh, hal yang pertama kali kamu lihat dan membuat kamu tertarik. Ya sama aja kayak ibaratnya gini, ah, kita misalnya nih kita jalan gitu kan, terus kita di jalanan itu ngelihat ada bank. Nah, bangunnya kita menghindar kan gitu, ya kan? ya, Nah, sama halnya sama pakaian.
Jadi kalau misalnya emang pakaian itu bukan penyebab utamanya, betul. Maksudnya nggak semuanya itu disebabkan karena pakaian, karena ada juga yang udah ketutup pun masih tetap mengalami hal itu, gitu kan. Ya, ya. Kan kalau orang kan memperdebatkan hal itu setiap waktu gitu Setiap kan. waktu, Nah, setiap menurut saat. aku itu setiap saat gitu itu jadi perdebatan gitu loh di situ. Nah, kalau aku tuh mikirnya gini, memang pakaian itu bukan penyebab utama, tapi itu tuh Pemancing, stimulusnya, itu tuh hal yang pemancingnya pertama kali gitu loh. pemantiknya. Pemantiknya. Jadi emang ada baiknya kalau kita mau keluar, terutama misalnya kita mau keluar nih, ya kita harus tahu dulu kita mau keluarnya tuh kemana gitu. Misalnya gini, uh, kita keluar mau party misalnya gitu. Ya kalau Mm-mm. kita ada di konteks mau ke party, ya udah nggak apa-apa pakai baju yang kayak gitu. Tapi misalnya nih kita mau keluar, terus kayak kita mau ketemu sama orang-orang yang penting, ya masa iya sih pakaiannya tetap kayak gitu? Kan nggak mungkin ya. Dari attitude-nya bisa salah ya kan. Udah salah gitu loh. Nah, sama kayak di jalanan. Di jalanan itu kan kita ketemu sama orang-orang yang kita nggak kenal ya kan. Pertama tuh kita nggak kenal. Yang kedua, kita nggak tahu tujuan orang-orang itu tuh pikirannya kemana. Kita nggak tahu arah pemikirannya mereka kemana, Mm-mm. ya kan? Iya. Karena manusia itu sangat luas gitu. Baru satu orang aja tuh udah luas banget gitu sebenarnya. Kita nggak akan mungkin bisa sampai ke pemahaman dasar pemikirannya dia sampai yang benar-benar mendasar itu kita nggak mungkin bisa sampai situ kenal sama orang. Bahkan Ya. kita kenalin diri kita sendiri aja tuh belum tentu bisa sampai sedalam itu. Ah, Ibaratnya masih ada banyak hal yang ada di dalam diri kita yang sebenarnya bisa kita gali gitu loh. Tapi kita nggak tahu aja itu tuh apa, karena kita tuh seluas itu gitu. Nah, jadi pakaian itu kita gunakan untuk menjaga diri. Kita berusaha untuk menjaga diri kita sendiri. Iya dong. iya. Nah, tapi kalau udah di konteks yang kayak misalnya kayak tadi ya, bahkan kan ngomong sendiri kayak ya gue coba ini, ya udah gue coba ini. Itu kan udah kayak dari cara bicaranya aja tuh bentuknya terkesan kayak loh kamu sendiri bahkan tidak menghargai dirimu gitu loh. Oh, I see, I see. Jadi kayak ternyata nggak cuma pakaian doang yang harus kita set, kita jaga gitu. Nggak cuma itu, tapi bahkan Mindset juga hal-hal yang perlu. keluar, hal-hal yang keluar dari mulut kita pun juga perlu kita jaga gitu. Tapi Terutama itu emang parah banget, Sel. mm-mm. Jadi, Itu iya parah sih, menurut saya juga parah. Karena di konteksnya tuh udah rame dan udah digodain. Maksudnya dia tuh kayak, jadi Sel itu sebenarnya di situ tuh melihat itu tuh di posisi lumayan sedih gitu. Kayak maksudnya mm-mm. sedih dalam arti ngelihat orang yang sampai merendahkan dirinya sendiri gitu. Bahkan Sel ngelihatnya sampai kayak gitu ya. Iya, mungkin mungkin hal kayak gini tuh buat orang-orang tuh udah wajar ya, tapi Udah kalau wajar. takutnya itu hal yang baru sih, karena aku sangat jauh dari dunia yang seperti itu sih. Ya, ya Mas tahu sendiri sejauh apa aku sama hal-hal kayak gitu kan. Iya. Ibaratnya kayak gitu sih. Jadi aku bener-bener
kaget kayak nggak sengaja ngelihat hal itu, dan itu tuh kayak hal yang nggak tahu kenapa pengen aja sih aku obrolin gitu. Karena emang kayak gimana ya, sedih karena bener-bener sedih banget sih. Jujur aku bener-bener ngerasa apa ya, sedih sih. Jujur aku kayak pengen pengen approach orangnya untuk kasih tahu kayak kamu tuh tidak se kamu tuh bisa berharga itu loh, gitu. Kamu itu bisa seberharga itu. Bahkan di titik dimana kamu tuh sudah sebegitunya, maksudnya kayak kamu udah separah itu pun, kamu tuh tetap berharga gitu loh. Jadi jangan sampai kayak kamu keluar terus kayak kamu ngomong ke orang dan itu tuh membuat malah kamu merendahkan diri kamu sendiri gitu. Itu Iya, sedih iya. loh menurut aku ya. Mm-mm. Tapi ya emang gimana ya? Makanya Mas tuh kadang kadang suka heran gitu. Contoh nih dari misal kita sorot dari busananya fashion Mm-mm. fashion zaman sekarang nih. Fashion Iya, zaman sekarang makin lama makin terbuka, makin gak jelas. Padahal dulu tujuan utama dari pakaian adalah menutup tubuh. iya, Dan yang membedakan kita dengan binatang itu kan ya itu kan. Terus iya itu. kalau 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 pakaian semakin aku pernah baca tuh gini, jika fashionmu semakin terbuka dan itu kau anggap modern, berarti binatang lebih dahulu modern daripada manusia gitu. Loh, serius? Aku pernah baca gitu, Sel. Iya. Iya, tapi itu sebenarnya kalimat yang sangat bagus sih. Maksudnya menarik banget gitu loh, kayak menganalogikan manusia sama hewan gitu. Ya kan? Iya, iya. Yang pertama itu. Terus yang kedua tren. Jadi Mas tuh pernah lihat. Hmm. Jadi tahu OF nggak? Apa Mungkin tuh? nggak tahu sih, Sel. Nggak tahu OnlyFans. sih. Nah, OnlyFans, nggak tahu. Apa itu? jadi OnlyFans tuh sebuah platform di mana orang tersebut tuh bisa dibayar. Kalau untuk Mm-mm. hostnya dibayar dan hostnya Mm-mm. tuh kebanyakan nih sekarang tuh melakukan hal-hal yang not safe for words, you know. Ah, iya, 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 iya. Nah, itu. Dan orang-orang sekarang pola pikirnya, wah, gue harus dapat uang entah dari mana gitu. Nah, itu dia. Makanya, Nah, bentar itu belum selesai. itu yang tadi saya bilang juga. Iya, lanjut dulu deh, lanjut dulu. Nah, Kepotong ya? Maaf, maaf. kepotong. Ada suatu ketika ada seseorang sarjana hukum, kalau nggak salah sarjana hukum. Mm-mm. Dia cewek, lalu ada adiknya cowok masih SMP, kalau nggak salah. Mm-mm. Nah, yang sarjana hukum ini pinter sel dari pokoknya udah ranking mulu di kelas gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. habis itu waktu ditanya mereka berdua diwawancara di sebuah tempat, entah itu podcast atau televisi, masa agak lupa. Si Mm-mm. adiknya bilang gini, si adiknya kan nilainya ya biasa-biasa aja, nggak terlalu wah gitu kan. Iya. Si adiknya bilang, oh kalau gue sih lebih pintar daripada kakak. Kakaknya marah dong, karena Mm-mm. kakaknya kan ranking satu terus nih dari sejak kuliah. Mm-mm. Sejak sekolah juga ranking satu terus kakaknya marah dong. Habis itu si Mm. adiknya bilang gini, gimana?
Kenapa kau marah? Mm-mm. Coba sebanyak apa yang kau hasilkan gitu dari OnlyFans-mu? Mm. Dia bilang itu sudah cukup untuk menghidupi diriku sendiri. Si kakaknya bilang gitu. Habis itu dia bilang, dan sekarang orang dengan kecerdasan seperti dirimu yang dari sekolah itu ranking 1 terus, lalu kuliah juga udah sampai lulus sarjana hukum, lebih milih menjadi model OnlyFans daripada menjadi, kalau sarjana hukum jadi apa sih? Tujuan kerjanya jaksa ya? Eh, Jaksa Mungkin bisa ya kan? mungkin Jaksa bisa atau menjadi ini di pemerintahan gak pengacara. sih? Mm-mm. Iya, jaksa atau pengacara gitu. Notaris gitu ya? Iya. Habis itu ya Mm. kakaknya langsung diem. Bahkan anak SMP itu tahu kayak gitu. Maksudku mereka tuh tahu bedanya bahwa itu tuh sebuah hal yang tabu untuk dilakukan, dan si kakaknya nggak mikir sampai situ. Makanya dia bilang bahwa si kakaknya itu bodoh. Ya. Kan berarti emang separah itu. Terus kemarin lagi aku pernah cerita di grup yang sekarang kita tempat itu. Aku Ya. cerita tuh gini, gini bro, lo nggak tahu aja makin parahnya gimana. Ada nih ya host, anggap aja host OnlyFans gitu, masih virgin. Mhm. Dia masih virgin tapi dia jadi host host aplikasi semacam itu. Lalu Mhm. aku aku ceritain tuh, si host minta saweran. Mhm. Biasanya nih minta saweran, nggak tahu sih kalau dinominalkan berapa, pokoknya itu termasuk saweran yang gede lah gitu. Mhm. Oh, aku si hostnya sampai bilang gini, aku mau masukin asal sawerannya gini gini gini, sampai orang-orang yang nonton tuh sampai dia bilang bahwa ya janganlah anjir, kalau masih virgin ya udah gak usah dipaksa, gak usah ntar sakit anjir. Mending lo buat suami lo ntar, atau orang yang lo suka lah minimal gitu. Sampai Mhm. diingetin sama penontonnya. Pasti kan lebih Mhm. parah apa? Lebih parah lagi kan berarti. Sampai diingetin sama penontonnya. Parah sih. Kayak mungkin em, sebenarnya dapat satu hal sih kalau dari yang tadi diceritain gitu ya, masih soal sandang. Nah ini tuh kita tuh pembahasan kita malam ini tuh sebenarnya lumayan vulgar dan ini tuh bakalan tetap bahasanya apa ya, muter lah ya gampangnya gitu, muter di bahasan tentang tadi kebutuhan-kebutuhan tadi gitu loh. Nah, Dan mungkin agak bahas-bahas tentang keuangan jadinya ya, perihal keuangan juga gitu. kemana-mana beneran ini. Ini tuh kayak ini podcastnya bahaya nggak sih? Ya, lumayan bahaya. Jadi jadi tapi maksudnya gini, tapi aku berusaha untuk membuat ini tuh sebagai nggak, kita tuh nggak di ranah yang menjelekkan pihak manapun ya. Ini cuma sekedar kita sharing pandangan kita aja gitu. Jadi apa yang jadi pandanganku sama pandangannya Mas aja gitu, ya kan? Hmm, Maksudnya hmm. kita pengen orang-orang tuh tahu pandangan kita aja tentang hal-hal yang sejenis ini gitu. Atau dunia inilah gampang gitu. Dunia yang seputar ini tentang uh, dunia yang sedang bergeser gitu-gitu. Ya, kita bahas itu.
Jadi oke lanjut ya. Jadi Lanjut. aku tuh mulai paham dengan apa ya, kebutuhan orang-orang untuk memenuhi kehidupan mereka gitu. Mm-mm. Yang aku maksud itu adalah kita bicara perihal tahu rasa cukup aja sih. Maksudnya kita mengerti bahwa cukup ya cukup. Emang segitu tuh udah cukup gitu. Dan perihal kayak keinginan dan pikiran-pikiran kita gitu loh. Kadang misalnya gini, kalau dari cerita yang tadi ya, kalau Mm-mm. kita pikir melalui akal sehat kita gitu ya, masih virgin aja bisa-bisanya kepikiran buat kayak gitu sampai diingetin sama penontonnya Sampai diingetin ibaratnya sama gitu. penontonnya. Mm-mm. Kalau di pikiran aku, gak mungkin orang bisa sampai sebegitunya kalau dia nggak punya satu keinginan tertentu di dalam hidupnya. Nah, bahas keinginan misalnya. Ya, Ini sebenarnya yang mereka inginkan tuh emang benar keinginan atau sekedar gengsi sih? Karena menurut Mas lebih ke gengsi loh mereka tuh. nah ini kita ngomongin di yang keinginan dulu ya. Kita bahas gengsinya nanti. Nih, Ah, tentang keinginan gitu kan. Nanti saya bilang pasti punya keinginan dong. Nah, ya, kalau dilihat-lihat sekarang, itu semua orang kalau ditanya ini tuh pasti mereka akan jawab tentang uang, ya kan? Artinya ya, mereka mau kaya raya, ya kan? ya, Nah, semua orang ngejar uang dan semua orang ngejar jadi orang kaya. Masalahnya adalah di sini. Ada bagusnya, emang sih ada bagusnya ketika kita melihat orang-orang yang sukses ibaratnya gitu ya. Misalnya mm, gitu, orang-orang yang sukses, orang-orang yang benar kaya, mungkin gak sengaja aja sih, gak sengaja ngeliatin kayak, oh aku tuh sehari-hari hidupnya kayak gini gitu. Yang ya, kita lihat itu kan selalu enak-enak, ya kan? Orang kaya enak-enak. hidupnya pasti enak, ya kan? Tapi Mm. kita lupa kalau misalnya yang Di namanya balik itu, pohon semakin tinggi, itu kan semakin kencang makin anginnya. angin kencang anginnya. Anginnya semakin kencang, ya kan? Itu satu. Artinya kan berarti semakin kaya raya, semakin susah tidur, misalnya gitu ya kan. Bisa jadi susah tidur. Mau tidur Iya itu. harus minum obat tidur, misalnya gitu. Baru bisa Nah, tidur. Ibaratnya gitu, misalnya ya. Ini kan cuma misalnya, gambaran aja untuk gambarin si pohon ini gitu. Maksudnya biar langsung konkret gitu loh. mm, Misalnya gitu, ya kan? Kita nggak tahu di balik kerjaan dan kehidupan mereka ini sebanyak apa hal-hal yang udah mereka laluin wih, gitu loh. Yang ada di pikiran kita punya banyak duit, ya udah pasti apa aja mau beli bisa, enak-enak aja gitu. Semua yang kamu inginkan akan terwujud kan gitu ya. Kita tuh lupa kalau misalnya keinginan atau hal yang kita mau itu juga harus kita buat sesuai dengan akal. Maksudnya akal dan kapasitas diri kita. Jadi keinginan itu seharusnya ada dan itu kita buat realistis. At least itu tuh possible dan benar-benar kita tuh sanggup untuk menerima konsekuensinya. Kalau menurut aku ya. mm.
Nah, kalau kita tahu realistis dari apa yang kita mau, misalnya gini, contoh nih, ya kan, uh, realistisnya gini, misal nih kita punya uang, taruhlah gitu ya, kita punya uang 500.000 gitu. Terus? Terus kita berharap, ya kan, kita berharap dari 500 ini kita puterin, misalnya nih kita puterinnya pakai cara-cara, misalnya nih, aku punya 500.000, terus aku puterin dengan cara aku nabung, misalnya gitu. Nabung supaya dapat lebih banyak lagi gitu. Ya kan? Nabung lebih banyak, misalnya dalam 1 tahun, aku pengen tabungan itu bisa tembus di 5 miliar, misalnya gitu. Ya itu kan gak realistis gitu loh. Ya. Kan? Sama halnya kayak ketika kamu melakukan suatu hal, iya sih, emang kamu ngelakuinnya tuh misalnya kayak cuman sehari gitu. Terus sekali gitu, kamu udah dapet uang misalnya kayak 500.000. Terus kamu kerja gitu, kamu kerja lagi, dapet lagi 500.000, udah 1 juta sehari. Ya. Gini, kalau aku ngelihat orang-orang yang ibaratnya mereka tuh kaya raya, itu perjuangannya gak mungkin dalam sehari semalam gitu loh. Jadi menurut aku hal-hal yang di luar dari naturnya, gampang gitu ya, di luar dari akal sehat menurut aku yang kayaknya gampang banget ya didapetin, misalnya gini, kayak kamu dalam 1 hari gitu bisa punya uang langsung kayak 20 juta di depan matamu. Terus kamu pakai itu untuk memenuhi keinginanmu, kita tuh nggak tahu kebesokannya tuh akan ada surprise apa nih dari yang di atas gitu loh. Karena kamu dapat hasilnya aja tuh dengan cara yang nggak realistis gitu. Menurut aku ya, nggak masuk akal. Kalau akan beda ceritanya kalau misalnya gini, kamu mau beli sesuatu, terus kamu nabung gitu kan, kamu tabungin 2.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 misalnya gitu. Kamu kumpulin itu pelan-pelan, terus kamu beli, itu tuh beda cerita. Ya. Karena kamu tahu uang yang kamu hasilnya itu pasti apa? Ya pasti karena sumbernya tuh kan dari aku sendiri gitu. Lah sementara kalau kamu dapat uang yang instan, kayak berarti kan kalau misalnya OnlyFans gitu kan kita sebenarnya dapat uang lumayan instan dong. Ya nggak sih? Ya. Kita nggak usah kerja keras yang gimana-gimana. Ibaratnya gitu loh. Ya. Kita cukup cukup hanya dengan ibaratnya mungkin menunjukkan berarti itu kan kayak maksudnya itu live streaming yang kayak nunjukin tubuhnya yang kayak gitu-gitu kan Iya, semacam itu. di komunitas itu ya gitu kan. Nah, berarti kan hanya effort sekecil itu terus kamu berharap dapat penghasilan yang besar gitu. Dan kamu berharap kayak penghasilanmu ini akan bertahan lama. Menurut aku enggak sih, karena kalau aku nggak religius banget sih, tapi menurut aku ini salah satu sifatnya, bukan sifat sih, tapi mungkin itu ibaratnya kayak bukan matanya, tapi kayak pikirannya yang maha kuasa deh, pikirannya Tuhan mungkin gampangnya gitu ya. Ya aku tuh gak bisa sih gak bisa mendefinisikan pikirannya Tuhan gitu, tapi menurut aku Tuhan itu bekerja dengan cara gini.
ketika dia ngeliat sesuatu hal dimulai dari hal yang gak baik, akhirnya diambil sama dia. Entah gimana caranya, tapi itu diambil. Misalnya gini, diambilnya dengan cara apa? Misalnya gini, diambilnya dengan cara gini. Sadar gak sih? Misalnya gini, kamu kerja, terus dapat gaji di hari itu tiba-tiba langsung kayak 5 juta, misalnya gitu. Maksudnya kayak kamu kerja kayak gitu, terus kamu sehari dapat 5 juta, gak sampai selang sebulan, 2 minggu aja tuh udah habis. Mm. Secepat itu loh kerjanya Tuhan. Dan sesimpel itu, sesederhana itu, kamu tuh gak sadar. Jangankan 2 minggu, Akhirnya kadang 2 jam kondisinya udah gimana? habis. Nah, maksudnya kerjanya Tuhan tuh semudah itu dan sesederhana itu. Tapi kamu sadar gak sih kalau misalnya sesuatu hal yang diambil sama Tuhan tadi, dan bahkan itu hanya dalam waktu 2 jam setelah kamu dapetin sesingkat itu tuh membuat kamu malah, jadi kamu kayak menutup mata dan seolah-olah kayak, ya udah habis gitu. Kan banyak ya orang-orang yang ngeluh kayak gajian, terus ya habis aja gitu. Ya Pernah banyak gak sih banget kayak sih. kepikiran kalau misalnya kayak gitu, kondisinya kayak gitu tuh, apa jangan-jangan karena gue dapetinnya gampang, jadi sama Tuhan dibuangnya juga gampang. Mungkin aja. Tapi Sel, kalau Jadi bahas kayak ada mikir nih ya, kerjanya semesta masalahnya juga gitu maksudnya. masalahnya gini, kalau bahas mikir nih, eh, emang ada ya orang yang berpikir tapi tetap melakukan itu. Kecuali Nah ini baru mau. kan bahas mikir nih, kan bahas mikir nih. Menurut Mm, zaman zaman mas kuliah dulu, berpikir adalah menalar sesuatu dengan cara yang benar. Nah, Kalau caranya salah, berarti kan cuma nalar doang tanpa nah mikir. itu dia, makanya ini yang mau saya lanjutin sebenarnya sih, tapi udah kelanjut sama Emas ya udah nggak apa-apa sih. Dibentuk di cover. Nah itu dia, artinya apa? Bahkan uh, di penalaran aja tuh maksudnya cara orang bernalar untuk memecahkan sesuatu aja itu tuh gak semua orang tuh bisa menempatkan itu sebagaimana mestinya gitu loh. Iya, dan Padahal itu tuh apa? semua berpengaruh dalam hal itu. Baik Iya, pendidikan, lingkungan, keluarga, pekerjaan, semuanya berpengaruh dalam hal itu. ya betul. Dan mungkin ini juga yang sebenarnya kayak tren lah, apa yang kita lihat lah, Hmm. itu tuh emang bener-bener menurut aku kita nggak bisa terima langsung mentah-mentah segala hal yang terlihat gitu loh. Nah, masalahnya Ketika nih, Sel, kamu apa? masalahnya nih, kan Hmm? orang sekarang untuk kemampuan berpikirnya udah kurang, terus asal-asalan ikutan tren, ya udahlah, chaos kan. Ya makanya sebenarnya tuh apa ya? Kalau aku tuh mungkin aku bukan anak yang sosial media banget kali ya. Apa emang kayak aku tuh terlalu jadul? Ini aku juga nggak tahu ya jujur. Mm-mm. Tapi di poinnya itu adalah kita bicara tentang apa yang orang-orang lakuin sekarang itu menurut aku semua orang hanya copy paste aja. Jadi kayak misalnya gini, ibaratnya gini, karena kita ngelihat orang-orang yang hidupnya kaya itu tuh enak, ya kan? Jadi kita Ah, tertarik untuk bisa jadi kaya. Nah, untuk menjadi kaya itu kan sebenarnya kita tuh perlu perlu banyak tahapan ya. Kayak misalnya kita harus effort kerja yang effort yang benar-benar. lebih kan.
iya, kerja harus bener-bener kerja keras, harus bisa invest juga, belajar investasi dan lain-lain. Nah, itu yang aku bilang kayak keinginan yang nggak realistis. Kenapa nggak membuat satu keinginan yang misalnya sederhana tapi kamu bisa capai itu? Contoh, eee, SMA nih, masih SMA gitu kan. "Ah, aku mau kuliah," misalnya kuliahnya aku IPS, aku mau kuliah kedokteran. Kan itu udah nggak realistis sebenarnya, karena semua orang tahu Ya, kalau IPS ya nggak bisa kedokteran dong, kan gitu. "Oh, aku pengen kuliah kedokteran, jadi aku ngambilnya IPA." Nah, itu kan masih realistis. Sama halnya menurut aku dalam kehidupan juga kayak gitu. Aku lulus di SMA, misalnya gitu, dan aku mhm, ingin menjadi kaya raya. Oh, berarti aku harus upgrade diri. Aku upgrade-nya mulai dari mana ya? Oke deh, aku belajar. Belajarnya dari mana? Misalnya nih, aku coba baca-baca deh dari buku-buku self development itu kan banyak banget PDF yang gratis ya di ya, internet ya, tersebar gitu. Ya, belajarnya dari situ dulu deh gitu. Oh, ternyata orang-orang tuh mindset-nya kayak gini, pemikirannya kayak gini. Oh, ini cocok nih sama aku, kita ambil, kita coba. Karena menjadi kaya raya itu trial and error-nya tuh banyak. Nggak bisa seinstan kayak, oke gue hanya streaming, terus kayak orang-orang kasih gue saweran, gue jadi kaya gitu. Iya kaya, tapi kayaknya sesaat. Karena emang dapetnya juga gampang, kebuangnya juga gampang. Gitu loh. Nalarnya kan gitu, segala sesuatu hal yang kamu dapetinnya gampang, ya udah kamu ngebuangnya juga gampang. Sama halnya kayak kamu cari pacar. Misalnya gini, pacaran wah, deh, wah, wah, pacaran nih, ya kan. mantan Mas banyak loh, so. Nah, ngedapetinnya gampang, otomatis ngelepasnya juga gampang. Bener apa bener? Coba deh dipikir. Dapetinnya Enggak sih, gampang, sampai ngelepasnya sekarang masih gampang. belum move on sih. Oh, belum move on nih. Oke, oke, Dapetinnya oke, susah oke, oke, tapi oke. kan, gitu kan. Maksudnya bisa move on-nya karena susah kan. Maksudnya gini, Ya, bisa susah bisa jadi kayak gitu. didapetinnya, susah Susah juga nyarinya. ngelepasnya. Ya, susah nyarinya jadi susah ngelepasnya. Gitu loh. Lah kalau Mhm, nyarinya gampang, banyak yang kayak gitu, ya pasti gampang juga dong ngelepasinnya, bener-bener. iya, mungkin Iya mungkin kan? aja bener. Nah, sama halnya sama kayak yang kita bahas ini sebenarnya. Kalau kita pakai cara-cara yang gampang, ya otomatis uangnya juga gampang hilang. Itu Mhm, tentang, ini kita belum bahas tentang keuangannya ya, ya, gitu. Itu kalau menurut aku gitu sih. Keuangan dan keinginan. Karena keinginan itu kalau kalau kita terlalu idealis, kita lupa kayak kita tuh siapa, dari mana, ya udah jalannya pasti belak belok nggak jelas gitu. Akhirnya cara-cara yang ditempuh juga nggak jelas gitu. Sekalipun itu tuh orang-orang yang berpendidikan ya, maksudnya kayak kamu S1, S2, S3, selagi kamu intentionnya, attention kamu di pikiranmu itu emang arahnya mau tuh make lagi it nggak fast baik, gitu. ya outputnya nggak baik gitu. Ya Hmm? kayak kayak yang Mas ceritain tadi kan, dia sarjana Mm-mm. hukum tapi lebih memilih jadi model OnlyFans. Padahal Iya, dia dan itu punya pilihan, jus. ya bisa jadi jaksa, dia bisa jadi pengacara, tapi dia lebih memilih untuk jadi model OnlyFans Ya, dan dibodohin sama adiknya yang nggak pernah ranking ya kan. malah nggak pernah ranking. Itu baru soal keinginan. Yang kedua, Baru itu soal tentang keinginan. value sih menurut aku. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya eh, kalau aku lihat ya orang-orang sekarang tuh udah mulai hilang lah gitu. Prinsip sih, tentang prinsipnya mereka aja. Ngomongin soal prinsip tuh maksudnya gini, kita itu semua semua anak lah ya, menurut aku semua anak itu pasti dapat pelajaran kayak hal-hal yang berkaitan sama budi pekerti itu udah dari kecil lah ya. Sogokannya kan dari kecil tuh ya kan. Mhm, mhm. Dari mulai belajar PKN lah, terus ada apa sih selain PKN tuh di sekolah gitu kan. Terus kayak oh BK juga ya kan.
misalnya terlambat, terus harus ke BK lah, terus suruh lari lapangan lah. Sebenarnya kan itu tuh salah satu proses kita dibentuk karakternya dan prinsipnya gitu kan. Tapi ada banyak orang yang nggak punya itu. Jadi Maka sangat mudah kebawa arus menurut aku. Itu yang tadi Mas sempat bahas di bagian pas Mas tuh cerita tentang tren. Semua tren. orang ngikutin tren. Itu juga kenapa aku bilang kayak banyak orang yang lakunya semua copy paste aja. Karena emang akhirnya keunikannya tuh nggak kelihatan. Padahal kan kita manusia ya. Maksudnya semua orang tuh selalu bilang kayak manusia itu diciptakan berbeda-beda di dunia ini gitu. Dan pasti Ya punya mana keunikan berbeda-bedanya? sendiri-sendiri. Ya mana berbeda-bedanya kalau misalnya bahkan prinsip aja tuh nggak punya. Itu gimana cara jadi Itu berbeda-bedanya? itu alasan Mas nggak pernah mau pakai seragam. Serius, serius. Itu alasan Mas nggak pernah mau pakai seragam. Tuhan menciptakan kita beda, ngapain lo seragamin anjing? Lo kira gue domba anjir gitu. Nah, kalau seragam ya, maksudnya seragam sekolah gitu kan, misalnya sesimpel seragam sekolah, itu aku ngerti sih tujuannya apa. Jadi kayak supaya semua itu dipandang setara gitu kan. Jadi nggak ada yang minder-minderan lagi, nggak ada yang gimana-gimana lagi gitu. Tapi satu sih dari prinsip itu satu, lupa untuk ngajarin perihal kesadaran. Kayak misalnya gini, kesadaran tuh maksud aku gini, kita tuh tahu kapasitas kita tuh semana, kita tuh tahu kita tuh harus kayak gimana supaya kita bisa mencapai tujuan yang kita mau gitu loh. Atau sesederhana kesadaran tentang yang paling sederhana dulu deh, paling basic banget, kesadaran emosi deh. Di Indonesia tuh jarang ya ada orang yang bisa definisiin emosinya tuh apa. Misalnya gini, termasuk aku juga, aku sering bilang kan sama misal, misal, misal ngerasanya nggak enak, tapi nggak tahu apa Ya, yang dirasain gitu. Ya, ya, siap. sesederhana itu kan juga sebenarnya perihal kesadaran ya, gitu. Nah, bahkan sesederhana itu aja kita nggak bisa ngerabanya gitu. Apalagi masuk langsung jebret ke ruang yang sangat besar itu gitu. Dimana kayak trennya masuk cepet banget gitu-gitu loh. Makin susah kan ngefilternya gitu. Nah, Makanya itu at least punya kesadaran sih menurut aku. itu Mas kemarin juga nemu sesuatu yang menarik juga tentang itu. Jadi Bentar-bentar eh, mas, mau ke toilet please. oke siap. Dimulai dulu. Nah, halo, selamat datang Al dan Stegi, Alia dan Stegi. Kalian juga boleh ngobrol kalau mau ikut ngobrol, silakan. Eh, Sekedar cerita, ini sebenarnya program iseng-isengan gue sama Sel bikin semacam podcast, dan karena kita emang jauh, kita sering bikin podcast. Bukan sering sih, ini baru kedua kali ya kan. Udah ada ide dari dulu bikin podcast dari telepon semacam ini gitu. Dan apa yang kita bahas bisa apapun, biasanya kehidupan sosial yang sekarang kita bahas. Kenapa cewek bangga dengan memamerkan tubuhnya sendiri, dan menurut Sel yang cewek itu merupakan sebuah hal yang memalukan. Dan menurut Alia juga kemarin kayaknya bilang gitu udah di grup. Barangkali ada pendapat lain, silakan. Oke, halo. Kayaknya Halo. kebanyakan minum air nih.
Apa kalau sehat? Iya sih, biasanya soalnya nggak suka air, tapi hari ini harus suka air. Soalnya tadi diingetin minum vitamin sama mama. Emang kamu jarang minum air? Jarang, aku nggak suka air putih sebenarnya. Wah wah Malas wah, minum air bahaya nih, putih. bahaya nih, bahaya nih. Orang Uyap aja Mas marahin karena nggak minum air. Mau dimarahin sekalian? Enggak. Ampun. Oke, Apa lanjut mana dong. Jangan jangan ke air oh putih. ya Ya, oh ya tadi, Mas nemu sesuatu yang menarik tentang mm-mm. tren ini ya. Sebenarnya dia bukan bukan bahas tren sih, lebih tepatnya ke Mm. Gen Z. Kita Oh lihat, ya, Gen Z. orang orang tua sekarang, kan daripada anaknya Ya. nangis, lebih suka dikasih gadget biar diem gitu. Mm-mm. Nah, Mas dulu pernah tuh ditanyain waktu di kampus, waktu masih di kampus sebagai mahasiswa, ditanyain, "Gimana caranya biar anak kita nggak pegangan gadget terus?" Mas cuman bilang gini, "Kalau Anda di rumah, Anda pegangan gadget nggak?" Gitu. Kalau Anda memegang gadget Anda, kalau Anda memegang HP Anda, tetapi Anda tidak ingin anak Anda meniru, berarti Anda salah besar. Langsung Mas bilang gitu ke orangnya. Jadi langsung to the Ya, point gitu. Meskipun orangnya lebih tua lah dari Mas, bodo amat. Anda yang mencontohkan sendiri, ketika ditiru kok Anda marah gitu. Nah, yang kedua Mas tuh nemu hal gini, smartphone itu bukan memberitahu anak Anda tentang dunia luar, itu bukan. Akan tetapi smartphone itu memberi akses dunia luar kepada anak Anda. Ini bahas parenting nih kalau kalau kayak gini ya kan. iya, masuk ke parenting sih kalau kayak gini. Bahas Tapi parenting kan ya. masih bisa sih. Maksudnya masih relate juga sama yang tadi gitu. Iya Sama masih yang kita relate. bahas gitu. Karena Makanya emang, kan kita mm-mm. kita bahas trending tadi. Nah, Ya, gimana kalau bisa gitu? HP HP sekarang tren, mm-mm. rekomen itu semuanya kan dimasukin dalam satu wadah bernama handphone. Sedangkan kita Mm-mm. memberikan handphone ke anak kita yang misal masih, otak-otak berkembang gitu. Jadinya Ya, anak kita tiba-tiba ikut tren dan kita tidak tahu. Makanya dari itu dalam paragraf tersebut dibilang bahwa handphone itu tidak memberi anak kita akses ke dunia luar, itu enggak. Tapi handphone itu memberikan akses dunia luar kepada anak kita. Makanya Mas seneng banget ada lihat anak-anak itu masih main layang-layang gitu. Seneng banget Mas tuh. iya, Gua masa kecilnya bener. Mas nggak pernah dibolehin layang-layang anjir. Jujur aku pasti suka main layang-layang sebenarnya. Jadi kalau aku tuh nggak tahu Nggak kenapa bisa ya, Sob, aku sendiri ah, aku nggak bisa. bukan, aku bisa main layang-layang, aku bisa. Wih, keren 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 keren. Soalnya dulu Aku tuh saya waktu kecil suka main layang-layang. Walaupun, layang-layang itu ujung-ujungnya nyangkut ya, biasanya nyangkut di tiang listrik lah, gitu-gitu. Tapi tetap ah, suka. Nah, eee, kalau Sel sendiri ya jujur, makanya kenapa Sel tuh nggak terlalu aktif media sosial. Maksudnya nggak aktif media sosial dalam arti kayak yang sekarang trending, kayak misalnya TikTok gitu. Sel kan nggak punya TikTok nih, gitu kan. ya. Sama dong. Iya, terus kayak apa sih Mas yang sekarang tuh kayak banyak-banyak orang-orang tuh, mmm, pakai ibaratnya gitu ya. Ya, Nah, Sel itu
kalau nggak gabut-gabut banget itu biasa nggak Sal pakai. Jadi contohnya gini, semisal nih Sal tuh kumpul gitu ya sama teman-teman gitu. Nah, pasti tuh handphone tuh Sal taruh dan itu tuh ditutup. Jadi layarnya tuh nggak ngadep ke atas, tapi di bawah, ketutup gitu handphonenya kan. Iya. Di satu lingkaran itu, maksudnya di satu perkumpulan itu, pasti ada aja satu yang nggak lepas dari handphone. Jadi handphonenya tuh nge-scroll terus gitu loh. Ya, ya, paham, paham, paham. Tapi kesel gak sih? Nah, iya, Ya, jujur, kesel ya? kalau Sal tuh sebenarnya, kalau Sal tuh enggak sih, karena nggak peduli ya sebenarnya. Kayak Nah, salah orang sih. kalau Iya. kalau Mas tuh kayak ya kayak Sujiwo Tejo banget gitu. Ada kesel juga pasti. Kalau Sujiwo Tejo langsung dilempar. Kalau Sal tuh nggak kesel sih, cuman kayak lebih ke arah nggak peduli aja. Mungkin karena tahu ya, kayak maksudnya mereka itu emang udah tahu karakternya nggak bisa lepas dari HP. handphone, ibaratnya gitu loh. Ya, Ya, kalau nggak ada handphone, nggak ada kuota tuh nggak bisa. Jadi aku kalau misalnya jalan-jalan gitu ya, ya, kebetulan nggak punya kuota gitu tuh pasti mereka minta tethering kan gitu, gampangnya gitu kan. ya. Dan emang separah itu. Itu kan sebenarnya udah salah satu bukti kayak, oh udah separah itu ya dunia kita gitu. Sama terkait penggunaan gadget tadi gitu. Nah, beruntungnya nih, kalau saya tuh parentingnya itu waktu kecil tuh gak dapat handphone. Jadi dari kecil sampai golden age itu kan sampai 5 tahun ya. Iya, Itu tuh aku bener-bener gak ada handphone sih kebetulan. Bahkan aku masih inget banget waktu itu aku kelas 6 atau SMP ya bahkan. Kayaknya kelas 6 atau SMP gitu pokoknya. Itu aku ya. masih suka main masak-masakan. Tetep suka main masak-masakan. Masakin Mas dong. Ini keracunan ya kebetulan. Kebetulan itu masaknya sangat tidak jelas ya bahan-bahannya. Itu keracunan kayaknya. Gitu. Atau karena mainnya waktu itu udah plastik sih. Kayak jadi di zaman itu tuh aku tuh suka aku tuh di-print-in gitu, kayak print gambar-gambar gitu sama mama. Terus kayak gambarnya tuh ada bentuk-bentuknya. Ada kue ulang tahun gitu-gitu. Ya yang sekarang orang-orang tuh jadiin kayak stiker-stiker di Canva itu loh buat hias-hias Canva kayak gitu. Nah, ya Iya. stikernya kurang lebih gitu gambar-gambarnya. Ternyata aku baru tahu kalau ternyata itu tuh di-print. Jadi di-printin sama susternya. Terus kayak suruh Mhm. aku gunting, terus habis itu buat main masak-masakan. Itu Ber aku sekitar mau SMP lah gitu. Aku masih belum bisa lepas dari berarti berarti masak-masakan. masih masih Bayangin kayak masih aman ya kan? iya, iya bener-bener yang kayak masih anak-anak banget gitu. Maksudnya duniaku tuh seaman itu lah pada saat itu gitu. Itu aku di SMP kelas 1 tuh aku masih kayak gitu. Nah, di kelas 2 inilah aku baru dikasih handphone yang bener-bener itu bisa internet ibaratnya gitu. Karena sebelumnya Mhm. handphone aku itu cuma bisa buat telepon sama SMS. Jadi karena aku banyak les, dilesin dulu. Kayak les matematika, terus kayak aku les renang gitu-gitu. Sekarang bisa berenang? Jadi aku bisa renang. Aku dari Wih, dulu bisa renang. keren. Aku dari kecil les renang soalnya. Jadi aku les renang, les matematika, les pelajaran, mata pelajaran tuh semuanya les gitu kan. Jadi kadang tuh Mhm. pulangnya sore gitu. Nah, teleponnya itu jadi handphone aku ini cuma buat SMS sama telepon. Tujuannya biar aku bisa dijemput gitu kalau udah selesai. Jadi kan nggak harus ditungguin gitu. Di-upgrade lah pas aku kelas 2 SMP gitu.
waktu itu tuh di-upgrade-nya jadi, apa namanya, udah mulai yang Samsung Galaxy apa sih yang kecil-kecil gitulah pokoknya handphonenya gitu kan. Udah Iya, touchscreen iya. ibaratnya gitu, udah touchscreen, udah bisa internet juga. Itu Ada berarti sekitar satu media yang 2012-an ini ya. terkenal kan. Iya, 2012-an gitu. Ada satu media namanya itu apa ya? Aku lupa. Twitter. Aduh, sebut Oh merek lagi ya, nanti disensor ya Mas, tolong. kenapa? Enggak apa-apa. Twitter Nah, sekarang udah nggak ada. oh iya nggak apa-apa sih. Ya namanya tuh Twitter waktu itu kan. Gitu. Nah itu ternyata itu aja tuh itu kan waktu itu baru-baru ada ya. Tapi aku belum main. Mm, Kayak aku belum main. mm. Di 2012 ya. Kok 2012? 2012 aku kelas 6 dong. Iya itu 2018 itu. Twitter tuh aku baru 2018. pegang 2018. Nah, Twitter itu ada Serius? 2012. Iya, 2012 tuh aku kelas 6. Berarti aku kelas 2 tuh iya 17, iya 18 benar. Iya nggak sih? Eh, Kok bisa sih orang eh, 12 tambah 3 kok 17? enggak nih. Ini pernah dipertanyakan waktu les 14. matematika di Jepang. 2000. Beneran enggak ya? Oh, ini 18. Kamu kamu les matematikanya sambil tidur kayaknya tadi ya? Enggak. Maksudnya di 2014 itu. Jadi di 2014 itu Twitter tuh masih baru-barunya ya. Karena kan 12 baru ada nggak sih? Nggak tahu deh, pokoknya gitu. Nah, aku tuh belum kenal pada saat itu. Sampai tiba-tiba ada satu teman aku, terus dia kayak cerita, intinya kayak, aku tuh punya pacar gitu, pacarku gini gitu. Di momen itu sebenarnya aku tuh belum tahu pacar itu apa, yang kayak gitu tuh aku Ya. benar-benar belum tahu. Jadi akhirnya dengan perpower si handphone ini gitu kan, si handphone yang katanya pintar ini gitu, aku cari tahu dong, Twitter tuh apa, pacaran tuh apa, sesimpel-simpel itu. Mm. Nah, akhirnya tahu dong apa sih, oh Twitter tuh kayak gini, pokoknya gitu. Itu aja pada saat itu aku masih belum install. Jadi aku nggak install, nggak ngunduh aplikasi kayak gitu tuh enggak. Jadi handphone aku tuh pada saat itu isinya tuh games, bener-bener isinya game semua. Bubble Shooter, Candy Crush, apalah waktu itu Zuma lah, terus ada apa sih? Aku Pokoknya aku games-games nemu yang lagi kayak gitu kesamaan deh. kita. Aku nemu lagi Apa kesamaan tuh? kita. Games, Apa? games. Jadi, Oh, Mas tuh Mas tuh belajar teknologi iya. sampai sekarang. Sampai sekarang saya tahu lah Mas bisa kayak gimana ya kan. Heeh. Itu Mas belajarnya dari game. Serius. Mas belajar HP. Dulu mau nelpon nggak bisa, mau ngatur apa-apa nggak bisa. Mas belajarnya game dulu. Oh bisa ngegame terus mau belajar yang lain, baru belajarnya. Oh gini cara SMS anjir. Oh gini cara nelpon. Gini cara atur Serius. kontrak gitu. Serius. Beneran Aku Mas juga belajar. belajar awalnya tuh dari game. Dari bisa main Candy Crush lah, Bubble Shooter lah, itu semua tuh sangat berjasa sih buat hidup aku. Itu detik aku baru tau, oh ada internet gitu, bisa searching kayak gitu-gitu. Itu dari game, semua itu berawal dari game sebenarnya. Udah tuh, nah akhirnya menariknya adalah di zaman-zaman itu kelas 2 itu teman-teman aku udah pada pacaran semua. Hmm. Pacaran semua di 2014 ya. Udah banyak yang pacaran SMP itu. Aku tuh enggak, aku masih single dan
aku bener-bener gak ngerti sama sekali ya perihal itu. Jadi aku masih enjoy kayak makan ke kantin terus kayak beli mendoan, misalnya kayak Mbak mendoannya 2 misalnya gitu. Terus Hmm, beli nasi nuggetnya 1 misalnya gitu. Udah hmm. kerjaan aku sebatas itu. Memburu si nasi nugget sama mendoan anget ibaratnya gitu. Sampai sekarang masih suka ngemil. Nah, boleh. Iya, suka deh. Aku suka ngemil sih. Nah, habis itu sampai akhirnya di SMP itu aku punya satu teman baru nih, baru ini mulai nih. Dia suruh dia buatin aku akun Twitter, dia ajarin aku main Twitter kayak gimana caranya, kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya aku tahu yang namanya internet, gitu. Yang benar-benar kayak, oh dunia virtual tuh seperti ini, kayak gitu. Hmm. Dan selama aku ada di dalamnya, itu tuh emang menurut aku ya, keruh sih. Keruh dalam arti kayak ada banyak orang, menurut aku mereka di sosial media tuh pada saat itu kayak yang nggak ready aja sih buat masuk ke kemajuan ini gitu. Sama halnya kayak aku tuh. Cuma karena aku tuh punya kesadaran aja karena aku kayak aku tahu nih aku nggak siap, nggak tahu apa-apa, aku uninstall, aku hapus terus kayak ya udah aku nih entah aja gitu. Sampai aku Hmm. kelas 3 SMP itu aku benar-benar baru install dan pelajarin dan main gitu kayak aku dapat nikmati di sini gini gini gini. Masuk SMA aku udah mulai tambah tahu lagi dan kayaknya rasa-rasanya nggak cocok juga main-main kayak gitu keluar. Makanya aku tuh sangat tidak cocok, maksudnya aku tuh meraba diriku sebagai orang yang kayak kenapa ya di saat orang-orang suka ini kok aku nggak suka gitu, kayak aku nggak suka gitu. Makanya kayak mungkin ini sih yang waktu itu sempat disinggung sama Mas juga pas kita ngobrol, tapi nggak di podcast sih ngobrolnya, kayak waktu itu nggak sengaja aja ngobrol. Hmm. um, Intinya waktu itu tuh Mas tuh bilangnya sel tuh lugu, ya kan? Polos, bukan lugu. Beda loh. Iya gitu deh. Beda ya? Iya Beda. polos katanya gitu. Iya polos, polos. Tapi aku Polos bersyukur gitu. kok kamu polos. Kenapa tuh? Hah? Polos kan gak ada ternoda. Kenapa? Kenapa gitu? Polos kan gak ada ternoda. Mamaku justru, orang aku justru ketakutan karena aku terlalu polos katanya sih gitu. Orang Kertas tuaku malah sel. takut kalau aku terlalu polos. Kertas sel. Kenapa? Kertas. Kertas. Kalau polos, kamu Iya, bisa gambar kertas. apa aja di atasnya. Tapi kalau udah Oh keruh, iya. sobek, mau diapain? Iya, kalau robek dia diisolasi, bisa lah, diselotip. Jangan ini banget dong, Mas. Ini bukan bermaksud mematahkan Iya, iya. apa yang Mas bilang ya. Ya, tapi kayaknya kalau buat di sekarang-sekarang ini kita nggak bisa deh masuk ke analogi yang kayak gitu. Soalnya semua orang itu, mungkin ini nggak berlaku buat semua orang sih. Karena buat orang-orang kayak aku, mm, kesalahan ya tetap salah sih. Salah ya salah gitu loh. Salah. Jadi, eh, iya kayak ya nggak ada kesempatan kedua gitu tuh kayak yang orang-orang bilang tuh kayak kecil banget bisa dapetin ini dari aku. Aku itu lumayan apa ya, dibilang ya lumayan sadis mungkin ya, kalau biasanya orang-orang sadis sih. Bahkan hari ini gitu ya, hari ini tadi tuh aku ada penilaian. Jadi penilaian kayak silang gitu loh. Kita disuruh menilai teman-teman kita gitu. Itu waktu aku tanya ke teman-teman aku kayak kalian paling tinggi nilainya berapa gitu. Terus mereka kayak jawab
total di 90, maksimal poinnya memang 90 sih yang bisa kita kasih gitu. 90. Tahu nggak sih nilai yang aku kasih itu orang yang dapat nilai paling tinggi itu cuma 85. 85, bahkan ada yang nilainya itu di aku tuh ya sekitar 50-an tuh ada loh. Kayak 58 aku nilai itu, kalau nggak salah. Walaupun dosennya tuh udah ngingetin gini, eee, "Kalian nilai teman kalian dengan menggunakan pikiran dan akal kalian, tapi juga jangan lupa gunakan hati kalian." Itu aku tuh kalau disuruh ngertiin kayak gitu, nggak bisa pakai hati, bener deh, Serius serius serius. serius. Harusnya karena harusnya nilai tetap objektif. Nilai kan ya, Aku tuh harusnya tetap objektif. nilai, aku bener-bener waktu dibilang, "Ya pakai pikiran dan pakai hati kalian juga." Itu kok disuruh kayak gitu, udah nggak bisa aku tuh kalau disuruh pakai hati, nilai pakai hati tuh nilai apa ya? Aku sampai bingung. Makanya aku tuh bingung, aku tuh ngerjain itu tuh waktu kan 15 menit, dikasih waktu 15 menit nilai 17 orang. Terus diri sendiri dinilai kan 17 orang. Aku sampai kayak di dalam ruangan itu, kepala aku sampai anget loh, sampai panas gitu. Tunggu. Itu tuh bahas-bahas soal parenting dan sama gadget ya. Ya, Mungkin kalau buat orang-orang di zaman sekarang tuh nilai gitu tuh gampang lah ya. Enggak sih buat orang-orang kayak aku tuh buat ngasih nilai itu pertimbangannya banyak banget. Seolah-olah kayak, ini aku dosennya, padahal bukan. Kayak aku cuma mahasiswa gitu loh, sama-sama mahasiswa gitu. Tapi aku nilai bener-bener kayak kriterianya tuh ada banget di kepala aku kayak, "Ah, lu nggak masuk 3 kali, full-nya kan 15, ya udah 15 min 3," misalnya gitu. Di pikiran aku kayak gitu. Jadi nilainya 12 gitu. Kayak aku seobjektif itu. ya dulu Nah, itu yang buruk-buruknya ya. Mungkin bisa dibilang itu buruk sih, menurut aku tuh buruk ya ya ke- kalau buruk gitu, sih kalau enggak sih, dari Mbak. yang parenting tadi. Kalau kalau menurutku Ya tahu mungkin nggak parahnya parahnya parenting apa Mas dulu. Gue ceritain dikit nih. ya, Eh, Mas sama adik kan cuma beda 2 tahun nih. Nah, Ade yang pernah mana suatu nih? Oh, yang cewek? iya yang udah nikah itu kan cuma Oh, beda 2 tahun. terus? Mhm. Pernah dites nih sama sama bapak tuh dites gini. Aku nanya tuh cuma gini, kenapa sih kok sama aku tuh nggak pernah senyum gitu. Aku nanya gitu deh. Ya, Beberapa hari kemudian dibawain satu soal ujian bahasa Arab, mhm. ya kan? Nah, aku kerjain lah itu sampai selesai, adik juga selesai. Adik dapat nilai 100, aku 97,5. Kalah Ya, aku sama adik. mhm. Tebak apa yang bapak bilang? Apa? Kamu sama adik lo pinter adik. Kok aku suruh senyum ke kamu? Apa? Kamu sama adik lo pinter adik. Kayak gini kok aku disuruh senyum ke kamu. Oke, Seobjektif itu. perihal Nggak, ini bahas iya objektifnya ya. masalah Bahas iya bahas bahas bukan objektif. lainnya. Ini bahas objektif. Seobjektif itu. Iya, itu perihal objektif ya. Maksudnya kayak tapi jawabannya keren sih. Oke. Hmm, jadi itu yang terjadi. Aku tuh bener-bener nggak bisa kalau suruh apa ya diminta untuk menyeimbangkan isi kepalaku
sama hati. Menurut aku hal-hal yang seperti itu tidak bisa diseimbangkan gitu. Beda sama hal-hal yang kayak tadi yang kita bahas. Masalah yang kita bahas gitu loh. Kayak misalnya tentang yang kita bahas itu tadi tentang kayak kenapa harus menghalalkan segala cara untuk bisa dapetin uang dan memenuhi keinginan. Ibaratnya gitu ya. Itu yang tadi Ya, aku bilang kayak itu tuh prinsip gitu loh. Prinsip kan gitu. Hal-hal yang ya, kita bahas barusan yang aku luas tadi itu tuh poinnya cuma satu ya. Kita punya prinsip untuk menentukan sesuatu we have a value, gitu. so we have a friendship. Value itu value diri dan value diri itulah yang sebenarnya jadi base, jadi dasar kamu untuk bisa terlihat berbeda dari orang-orang yang lain menurut aku sih. Mungkin Hmm. kalau Mas beda ya, aku juga nggak tahu sih. Tapi menurut aku itu yang pada akhirnya membuat manusia juga menjadi makhluk yang bisa dikatakan makhluk yang sempurna gitu. Karena kita punya value yang lebih dari pada hewan, tumbuhan gitu. Ya, begitulah. Dimana maksudnya gini, kenapa kok bilang itu tuh jadi satu value yang cuma dimiliki sama manusia ya? Karena gini, kalau kita ngelihat hewan, kita ngelihat tumbuhan, makhluk hidup yang lain, mereka itu cuma bisa ibaratnya menerima takdir gitu loh. Ya kan? Bukan menerima takdir, tapi mereka hanya bisa menerima apa yang udah Menjalani, dikasih sama alam. Iya, menjalani. cuma bisa ngejalanin menerima gitu doang. Tapi kalau kita sebagai manusia, kita punya satu benefit. Kita bisa menentukan dari Itu segitu banyaknya pilihan gitu kan. Masa iya sih kamu hanya menentukan satu pilihan cuman yang instan dan kamu berharap itu tuh akan berhasil dengan cepat gitu. Padahal ada banyak pilihan yang lainnya di there is sekitarmu. so many choice. Ya, ada banyak banget pilihan-pilihan di sekitarmu tapi kamu milihnya cuma itu. Ya menurut aku rugi sih dengan cara kamu melakukan itu. Maksudnya kamu ngejual diri kamu sendiri gitu, menjual hal-hal yang sebenarnya harusnya nggak kamu jual gitu karena kamu lebih daripada itu. Value-mu lebih dari itu. Uang-uang yang orang-orang kasih, yang orang-orang sawerin ke kamu itu Gak ada nggak ada apa-apanya dibanding apa-apanya dibanding value yang kamu apa yang punya itu. apa yang ada dalam dirimu. Gak ada apa-apa. Mm-mm. Iya, itu itu apa yang ada di dalam pikiranmu itu adalah hal yang gak bisa dibeli. Itu tentang kayak proses kamu Masalahnya, berpikir untuk masalahnya, menentukan masalahnya sesuatu. itu kalau Mhm. kalau saya bilangnya gitu, ya balik lagi kemampuan berpikir saat ini nih berapa persen orang yang mampu berpikir kan gitu. Nah, itu berpikir itu kan juga perihal kesadaran tadi gitu loh. Nah, masalahnya yang namanya orang, aku tuh agak enggan bahas ke tingkat pendidikan ya, karena menurut aku yang namanya pendidikan itu nggak harus di sekolah. Itu sih yang pertama. Walaupun emang sekolah itu mungkin jadi satu tools, tapi enggak juga. Sama kayak ibaratnya ini tuh sama kayak uang. Uang itu tools, uang itu alatnya. Wah, alat. Emang dia bukan alat Iya alat. dong. Iya, Iya alat. uang itu kan alat. Terus kayak sekolah itu juga alat. Tapi yang namanya alat itu pasti ada penggantinya. Bisa digantikan dengan sesuatu. Hmm. Sama halnya kayak sekolah. Kita nggak menjelek-jelekan sekolah ya. Kita nggak menjelek-jelekan sekolah. Kita nggak membuat orang-orang jadi nggak mau sekolah.
bukan. Tapi maksudnya gini, kamu bisa belajar bahkan dari pengalamanmu yang sesingkat itu. Sebatas misal kamu dengerin seorang ngomong, kamu udah bisa nangkep kayak, oh pelajarannya tuh ini dari orang ini. Kamu di jalanan ngelihat orang bonceng 3 nggak pakai helm, kamu bisa ngomong kayak, apa sih orang ini ngebonceng bertiga nggak pakai helm. Itu aja kamu bahkan tahu kayak, oh bonceng 3 nggak pakai helm itu udah nggak tip lalu lintas misalnya gitu. Atau kayak kelihatannya kok aneh ya orang bonceng 3 nggak pakai helm lagi gitu. Nah, artinya belajar itu kan nggak harus di sekolah. Kamu bisa Itu seandainya baru nih. kapan ya? 2 atau 3 hari yang lalu gitu. Iya. Nah, betul. Ada ya, Mas ngobrol tuh sama orang. Mm-mm. Kan Mas kan nggak sampai lulus kan? Iya. Kampus kan nggak sampai lulus, semester 8 pas keluar kan. Mm-mm. Nah, dia ini salah satu orang yang lo harus kuliah sampai lulus. Pokoknya gitu. Intinya gitu. Suatu saat pada hari itu Mm. kita tuh bahas sejarah. Kalau nggak salah sejarah. Mm-mm. Nah, dalam sejarah yang diajarkan di Indonesia, pada saat Hindia Belanda datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia tidak bisa baca tulis, ya kan? Masih buta huruf. Mm-mm. Di sekolah kan diajarin Ya. gitu nih. Setelah itu, Mm-mm. aku jawab, loh, sekolah tuh ngajarin kayak gini loh. Makanya aku nggak suka sekolah. Padahal aksara, misal ada aksara Jawa, aksara Sunda, aksara Batak, aksara Bali, itu kan beda-beda. Dan setiap daerah memiliki aksara sendiri-sendiri. Bagaimana orang yang mempunyai aksara sendiri dibilang tidak bisa baca tulis. Itu yang diajarkan oleh sekolah. Habis itu orangnya diem. Lalu, Ya, karena itu adalah salah satu kesalahan sekolah yang nggak bisa ditolak oleh sekolah itu sendiri. Karena bagi Mas, belajar itu nggak harus lo kuliah, nggak harus lo sekolah. Belajar itu bisa di mana. Mas belajar filsafat dari warung kopi, Mas belajar psikologi dari Mas bicara dengan sel, Mas belajar bahasa Inggris dari Mas bicara dengan mantannya, Mas, ya kan? ya, itu kan maksudnya ya berarti kan memang yang namanya ilmu itu bisa belajar di mana aja gitu. Belajar dimanapun. Mas belajar Bahkan mungkin berpikir kritis juga, Mas juga dari warung kopi. Serius. dari warung kopi ketambahan dulu kalau siaran kayak gitu-gitu lagi ya. Ya, Ya, rasanya kayak siaran lagi nggak sih kayak gini? iya lagi. Harusnya kayak siaran ya. Betul, ini Alia loh, Sel. Ganti nama lagi dia. Iya, saya tahu tadi. Oh ya Soalnya udah. saya sempat memanggilkan Alia gitu tadi. Ya halo Kak Alia. Jangan kakak. Jangan Oh iya, kakak. Alia aja. Tua banget seriusan. Iya, ikut ngobrol lah Kak. Dengerin terus. Kali ini jadi pendengar Udah yang baik. kayak siaran. Udah kayak siaran banget loh ini. Ini jadi pendengar yang baik aja dulu malam ini. Masih ngobrol sama abang lo. Enggak, udah selesai. Nggak tidur lo udah jam 1 lebih. Tadi udah ketiduran terus terbangun. Akhirnya jadi Anjay, nggak bisa tidur lagi. anjay.
Masalahnya cuma 5 menit tidurnya, habis itu kebangun. Kayak nggak tidur Rasain, gitu. rasain. Alhamdulillah gue syukurin Kayak loh. nggak tidur, padahal ngantuk. Ya, gimana Iya, gue syukurin. Begitulah yang gue rasain. Ya, silakan setelah lo berkomentar tentang insomnia gue kemarin, sekarang lo ngerasain ya. Alhamdulillah banget gue. Ya, begitulah. Itu tadi bahas trending yang dari semakin kesini Iya. semakin gila. Ya kan? Sal? Hmm. yang menjijikkan kayak astagfirullah. Ya, sangat menjijikan. Jujur aja geli sih liatnya kayak gituan. Ya, Ini gimana? bahkan Ditutup? apanya? Enggak, maksudnya recordnya. Iya, boleh. Cukup di kayaknya. Atau masih kurang materinya. Cukup gak sih? Udah dari tadi kayaknya 1 jam lebih ini. Ya udah matiin Atau aja setengah nggak? jam. Ya udah, Oke, matiin. mau di offin? Eh, Ya, matiin dulu aja. Ntar tinggal diedit kan. iya, maksudnya recordnya yang kemarin. Ya, Kalau ini mau masih jalan nggak apa-apa. Ya udah, ya udah. sampai jumpa di lain kesempatan.